Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Haleluya, selamat pagi, selamat berjumpa para pendengar My Salva Podcast dimanapun berada dalam renungan pagi pada hari ini. Tema renungan harian pagi ini adalah pelaku firman dengan ayat pendukung dari Alkitab dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sebelum lebih lanjut lagi, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Semawi dalam surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang kami rasakan saat ini. Dampingi kami ya Allah saat kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk memahaminya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai dengan 27 yang mengatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dengan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, ayat penekanan pada renungan kita pagi hari ini adalah ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, sedikit saja pengetahuan untuk mengingatkan kita kembali tentang surat Yakobus. Surat Yakobus merupakan salah satu dari surat-surat umum dalam Alkitab Perjanjian Baru, seperti surat Yudas, surat-surat Petrus, dan surat-surat Yohanes, di mana intinya dalam surat-surat ini berisi berbagai pokok pandangan untuk orang-orang percaya, seperti bersikap yang baik, sejalan antara iman dan perbuatan, dan masih banyak lagi yang diajarkan untuk dipatuhi.
Saudara, pagi hari ini secara bersama-sama kita fokus hanya pada salah satu ayat saja di dalam surat Yakobus pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, makna sederhana dari ayat ini terbagi di dalam dua bagian besar, yaitu tentang pertama, anjuran untuk menjadi pelaku firman bagi umat Allah, dan yang kedua, himbauan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja. Pelaku firman dan pendengar firman mempunyai arti yang sangat berbeda. Pelaku adalah orang yang mau melakukan sekalipun mungkin ia belum pernah mendengar tentang firman Tuhan. Contohnya, orang Samaria yang murah hati. Kalau pendengar adalah orang yang belajar dan tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Contohnya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sedikit ilustrasi yang mungkin bisa menghantarkan alur pikir kita untuk memahami tentang maksud dari ayat ini. Yakobus 1 ayat yang ke-22 tadi. Ada seorang anak kecil tercebur masuk ke dalam kolam renang yang dalam. Anak ini panik dan berteriak minta tolong sambil ia berenang timbul tenggelam. Sang ayah dari pinggir kolam hanya berteriak memberi semangat untuk anak tersebut. Ayo nak, gerakkan kakimu supaya tetap mengapung. Jangan takut, ayah di sini. Ayo, sedikit lagi sudah di pinggir. Ini tangan ayah, peganglah. Sang anak ini sudah tidak mendengar aba-aba dari ayahnya karena ia panik dan tenaganya pelan-pelan terkuras habis. Akhirnya anak ini tenggelam. Bapak Ibu yang kekasih, yang Tuhan inginkan dalam hidup atau diri kita ini bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi juga melakukannya agar hidup kita ini bisa berdampak positif bagi sesama manusia. Janganlah kita hanya berkata saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Mempunyai belas kasihan seperti yang diajarkan oleh Yesus itu sangat baik dan penting untuk ditiru atau dilaksanakan dengan tindakan-tindakan nyata. Saudara, mari kita realisasikan ajaran Kristus ini dalam tindakan-tindakan nyata dimanapun kita berada. Mulai dari lingkup kecil, yaitu lingkungan keluarga kita. Bila kita seorang kakak dan mempunyai adik yang memerlukan bantuan, seharusnya kita langsung membantu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daripada adik kita tersebut. Mungkin juga kita berada dalam lingkup pergaulan yang lebih besar di masyarakat, sehingga benar-benar nampak bahwa kita adalah pelaku firman. Sebaiknya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan yang baik dan yang benar. Walaupun nampaknya sederhana, tapi bila tidak dilakukan sesegera mungkin, sama halnya dengan kita menipu diri kita sendiri. Kita bisa, tetapi kita tidak mau melakukannya. Janganlah kita hanya berteriak di pinggir kolam tanpa ada tindakan apapun. Sebaiknya, lakukanlah tindakan baik dengan segera agar sikap dan perbuatan kita menjadi sejalan. Segera bertindak untuk hal-hal yang baik. Sebab seperti ajaran Yesus Kristus itulah yang disebut dengan pelaku firman. Saudara, melakukan atau melaksanakan firman adalah jati diri orang Kristen. Taat dan setia akan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan seharusnya sejalan sesuai dengan ayat dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa sebelum mengakhiri renungan harian pada pagi hari ini.
Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih banyak untuk waktu yang indah ini, di mana kami boleh belajar memahami tentang firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk selalu menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Lindungi kami dan jagai kami sepanjang hari ini. Berkati semua pendengar My Salva Podcast dimanapun berada pada hari ini dan apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka sebagai karyawan, mahasiswa, atau ibu rumah tangga sekalipun. Kiranya tangan kasih-Mu menjangkau mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan pertolongan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini kami berserah kepadamu. Kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Karena doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang baru.